Hai guys, hari ini aku akan ngajak teman-teman jalan sama aku melalui recreational trail di sebelahku ini yang sebenarnya dekat sama rumah, dan anak-anak ada di taman bermain dekat pantai. So, let's go. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Nah, kita akan belajar seputar wealthy, karena sebenarnya untuk menjadi wealthy itu tidak susah ya, atau mudah sekali kalau kita tahu caranya. Banyak orang yang berpikir bahwa wealthy itu misteri karena mereka tidak tahu history, atau history itu kan sejarah kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau bahasa Inggris kan his, itu dia, story itu ceritanya si dia. Nah, si dianya itu siapa? Jadi kalau bisa history yang kita dapetin itu history yang sebenarnya, atau at least mendekati ke arah yang kebenaran atau kebenaran yang hakiki, istilahnya seperti itu. Kalau enggak ya kita akan selalu nabrak tembok atau meleset terus sama sasaran. Intinya aku akan ngajak teman-teman untuk belajar history yang aku percaya itu adalah kebenaran. Dengan belajar dari history ini kita akan belajar bagaimana sih caranya kaya sesuai dengan zamannya atau waktunya atau masanya. Jadi kalau kita bisa menjadi leader, seseorang yang pertama, yang duluan melihat peluang atau pembisnis yang saat ini kekinian, ya aku kan selalu bilang hadir seutuhnya, now. Dengan begitu kita bisa ngelihat, oh opportunity di sini, di sana, langsung hap kayak gitu. Karena kalau kita cuma ngikut nyontekin si orang, si A, si B, si C, ya kembali lagi sama artinya kita kepengen kaya kayak nenek moyang kita zaman dulu. Zaman dulu memang bisa kaya, tapi kalau kita lakukan zaman sekarang susah sekali. So, let's start dari the beginning of human civilization, tahun 0 sampai 1750 atau 1750, di mana disebut sebagai era agriculture. Jadi, kalau kita punya tanah atau land itu sama dengan kaya atau wealthy. Semakin banyak kita punya tanah atau land, itu artinya kita semakin kaya. Dan karakteristik orang-orang di zaman ini itu adalah bahwa kalau kita terlahir jadi orang kaya, ya kita akan selamanya menjadi orang kaya, kecuali negara kita dijajah sama negara yang lebih maju dan mereka mengambil tanah tersebut. Nah, biasanya orang-orang kaya di masa ini adalah orang yang memiliki tanah besar, makanya dibilangnya kan landlord. Lord itu kan tuan ya, land, tuan tanah gitu. Mereka biasanya kan menggunakan tanahnya itu untuk perkebunan atau pertanian atau binatang dan lain-lain. Intinya, kalau kita lahir dari keluarga yang memiliki tanah yang luas, kaya raya dah pokoknya. Nah, karakteristik yang lainnya itu adalah bahwa segala sesuatunya itu sangat pelan. Jadi, kita akan menjadi kaya atau omset kita naik itu hanya slow banget lah, pokoknya pelan banget, karena kan kita panennya cuma setahun sekali aja ya rata-rata ya, baik itu di negara barat ataupun di negara yang kayak Indonesia tropik itu kan tetap aja pokoknya panennya itu setahun sekali untuk satu macam tanaman. Intinya segala sesuatunya itu sangat pelan, growth atau perkembangannya itu juga sangat pelan. Terus umur manusia itu tidak lama, segala sesuatunya juga sangat short life. Misalnya gini, banyak orang yang meninggal di usia 30-an ya, zaman-zaman segitu karena penyakit dan lain-lain sebagainya. Terus banyak juga orang yang misalnya bekerja dari pagi, terus pulang sore, terus tidur karena tidak ada apa-apa ya, nggak ada hiburan, nggak ada macam-macam ya. Intinya segala sesuatunya sangat cepat dan pelan. Guys, aku sampai di sebuah creek ya. Creek itu kayak sungai kecil yang biasanya untuk mancing kayak gitu. Jadi di zaman agriculture ini biasanya gaya hidup seseorang itu juga sangat singkat. Pagi bangun, pulang sore, langsung tidur. Karena tidak ada entertainment atau apapun yang dilakukan ya. Matahari terbenam ya sudah, itu artinya kita istirahat. Nah, begitu juga umurnya juga nggak panjang. Kurang lebih sampai umur 30 tahunan aja, biasanya mereka sakit atau meninggal. Padahal umur 30 tahunan itu adalah masa-masa di mana kita mulai menanyakan, atau istilahnya spiritualnya itu, sisi spiritual kita mulai kebangkit. Pembelajaran arti hidup ini, ngapain kita di sini itu mulai
terbesit atau mulai ke-trigger setiap orangnya itu di umur-umur 30-an biasanya. Istilahnya kalau di level soul ini nggak ada hubungannya sama yang aku ngomongin tadi, itu kayak aduh kita harus ngulangin lagi berkali-kali. So anyway, itu adalah era agriculture. Yang selanjutnya itu adalah 1750 sampai 1950 yang biasa disebut dengan industrial age atau era industrial, di mana mesin sama dengan wealth. Jadi orang yang punya mesin, apapun mesinnya, itu sama dengan wealth, orang kaya. Nah, segala sesuatunya berjalan lebih cepat di masa-masa ini dan metrik mulai dibentuk. Metrik yang aku maksudkan di sini adalah sebuah organisasi yang bersifat global atau besar, lebih dari satu negara, yang mulai menerapkan segala sesuatunya yang arahnya itu kan ke service to self atau memberikan pelayanan terhadap diri sendiri. Diri sendiri yang dimaksudkan di sini adalah organisasi tersebut. Sedangkan pasnya manusia yang pada umumnya termasuk aku dan aku harap teman-teman juga yang nonton video ini itu adalah service to others atau memberikan pelayanan kepada orang lain. So anyway, aku mungkin akan bikin video khusus yang menjelaskan seputar metrik ini, yang aku harap teman-teman tidak melihatnya sebagai sesuatu yang negatif, karena tanpa mereka kita juga tidak bisa akan naik level kesadarannya ya. Jadi kita berterima kasihlah sama pihak-pihak lain yang tidak sejalan dengan kita. Jadi segala sesuatunya kan, kalau kita ngomongin the law of polarity itu kan bahwa segala sesuatu yang positif selalu ada yang menemani negatif. Apapun hal itu, hal yang lawannya, yang tampaknya berlawanan, itu pasti akan ada juga. Nah, apapun itu, hal yang berlawanan ini, dia adalah satu kesatuan. Misalnya kita ngomong panas, dingin, itu kan masih satu kesatuan, yaitu temperatur yang kita ngomongin. Gelap, terang, itu juga kan masih satu kesatuan. Yang kita ngomongin adalah adanya cahaya atau absennya cahaya. Intinya seperti itu. Sama halnya dengan the metric yang mungkin di mata kita kerjaannya bikin kita terjebak atau susah atau sakit atau dadada merugikan. Tapi tanpa mereka kita tidak bisa menjadi master, darling. Yang namanya master itu kan berarti dia pinter menangani hal-hal ini ya, ada pelatihannya. Karena siapa yang mau ngasih latihan? Aku gak mau, say. Aku mau memberi service terbaik kepada sesamaku kan. Jadi ada seseorang lain atau pihak lain atau organisasi lain yang kita omongin saat ini yang memberikan hal tersebut, yang memberikan kesempatan untuk kita menjadi master. Intinya seperti itu. So anyway, jadi di masa-masa ini industrial age mereka terbentuk. Apa saja yang terbentuk di masa ini? Yang pasti pergerakannya semakin cepat, karena setelah ada mesin, ada kereta api, itu kan kita semakin merambah ke tempat-tempat lain. Terus kita memiliki union atau organisasi itu mulai terbentuk, sekolahan mulai terbentuk, university mulai terbentuk, ya kan? Kemudian konsep pensiun mulai terbentuk. Nah, jadi gini, kalau di agriculture itu tadi kan biasanya yang landlord atau orang yang kaya yang punya tanah itu ya mereka orang kayanya. Terus nanti mereka punya slave atau budak yang dikasih tempat mungkin seadanya atau dikasih makan seadanya, yang bekerja di ladang mereka, karena nggak semua orang kaya mau kerja juga kan, apalagi ladangnya besar sekali. Nah, budak ini di masa ini sekarang ya bawa ke masa industrial age, dikasih tahu lah sama dia, neng kamu nggak perlu jadi budak lagi nih, karena kamu pinter, kamu pergi aja sekolah, nanti aku jadiin kamu manajer. Nah, itulah kenapa seseorang yang kuliah pergi sekolah sama dengan menjadi manajer, nggak jadi budak lagi ya. Nah, jadi di masa-masa ini adalah masa-masa dimana yang namanya kuliah itu menjadi manajer, bukan menjadi budak, jadi naik level. Jadi akhirnya kita merasa ini turun-temurun kan, sampai akhirnya sekarang orang masih berpikir bahwa kita harus sekolah, harus kuliah biar mendapatkan uang yang banyak, menjadi manajer itu tadi ya. So ini itu karena ini masa-masa ini. Terus di masa-masa ini mulai muncul segala sesuatunya yang bersifat permission based, atau apa ya, kalau kita mau jadi penulis itu ya harus minta izin dulu sama sebuah organisasi atau publisher. Dari sana yang minta izin, yang permisi ya. Nah, dari sana nanti kalau kamu bagus apa enggak, kalau bagus dijadikanlah penulis, seperti itu. Terus kalau kita mau nyanyi minta izin dulu
atau minta dukungan dulu dari sebuah organisasi record label kalau nggak salah. Nah, nanti dijadikan penyanyi. Terus kalau kita mau jadi artis, minta izin dulu, kita masuk ke production house atau Hollywood kayak gitulah, nggak ngerti aku. Mungkin teman-teman artis silahkan kasih tahu. Nah, intinya kita harus minta permisi ke seseorang atau sebuah organisasi untuk memperlihatkan bakat kita atau untuk berbagi bakat kita. Seperti itu. Ini adalah masa-masa di Industrial Age. Nah, yang selanjutnya 1950 sampai ke tahun kelahiranku atau 1978 itu yang disebut dengan distribution era atau era distribusi. Jadi, kalau kita memiliki outlet atau segala sesuatu yang bisa mendistribusikan sesuatu, itu sama dengan wealth atau kaya. Nah, zaman ini biasanya yang punya outlet atau direct sales atau sistem penjualan seperti MLM atau mungkin sistem penjualan yang lainnya ya, kan banyak sekali. Nah, itu mulai muncul dan orang-orang yang bekerja di seputar hal itu, termasuk aku dulu pernah ikut MLM tapi di zaman 2000-an, which is aku melakukan hal yang salah, makanya aku nggak sukses, makanya aku nggak kaya gara-gara itu. Nah, itu kan contohnya ya. Jadi kalau misalnya saat ini kamu ngerasa aku pengen kaya dengan cara MLM, apa ya istilahnya, udah nggak zamannya lagi. Kalau misalnya di tahun 1978, yes, you will be rich. Direct sellers, outlet, franchise, terus apa lagi? Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan distribution atau distributor A, B, C kayak gitu. That's the era atau itu tahunnya, itu saatnya kamu melakukan aksi tersebut. Nah, kemudian 1978 ke 1994 itu adalah teknologi era. Era di mana seseorang yang memiliki atau menciptakan sebuah atau berhubungan dengan teknologi itu sudah pasti akan kaya. Contohnya Steve Jobs, Bill Gates, dan lain-lain. Jadi intinya seputar software, seputar programming, seputar teknologi lah, intinya seperti itu. Bahkan kita sempat mendengar yang namanya bubble.com kalau nggak salah. Maksudnya bubble itu kan balon atau menggelembung. Nah, .com itu ya itu tadi ya, masa-masa itu di mana orang yang memiliki industri atau bisnis seputar hal itu burst atau pecah. Sama lah, segala sesuatunya itu akan mengembang terus nanti akan pecah. Sama juga dengan properti ya, sebentar lagi akan pecah. Jadi buat teman-teman yang berada di bisnis ini, Achtung bahasa Jermannya, atau perhatian harus dipikirkan apa yang akan dilakukan ke depan. Nah, kemudian 1994 sampai ke 2003 disebut dengan era informasi. Jadi, siapapun yang memiliki kontrol the flow of information atau yang memiliki kontrol untuk pengaliran informasi. Jadi, informasi itu kan sebenarnya bebas, ada di mana-mana. Kalau kita bisa akses dari cosmic information atau cosmic informasi dari kosmik langsung, itu is the best ya. Cuma masalahnya kan enggak juga ya. Jadi dari dulu kita selalu menggunakan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini yang bisa menyalurkan informasi tersebut, dia akan memiliki power, memiliki kekuatan. Contohnya Google, Yahoo, terus apalagi ya, banyak sekali lah. TV, radio, mungkin perpustakaan atau penerbit buku, seputar informasi lah. Semua yang memiliki kontrol di seputar informasi itu memiliki kekuatan dan sudah pasti akan kaya raya. Nah, yang selanjutnya itu dari 2003 sampai 2009. Kebetulan aku ikut di gerbang ini, istilahnya seperti itu. Nah, ini adalah masa techno, crypto, edutainment. Jadi, segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, misalnya kita bikin sesuatu lah, teknologi pokoknya. Aku bukan orang tech. Nah, arahnya ke sana atau kripto, ping. Jadi di kripto itu zaman dulu, zaman segitu itu kan masih murah sekali. Kebetulan aku beli itu udah agak mahal sih, 1,5 juta, tapi tetap lumayan kalau dibandingkan saat ini ya. Dan kebetulan kita stoknya banyak. So anyway, segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, cryptocurrency, dan edutainment. Edutainment itu edukasi dan juga entertainment. Dia akan menjadi miliuner atau orang-orang kaya baru istilahnya kan. Itu adalah orang-orang dari sana ya arahnya.
Nah, yang terakhir nih adalah kesempatan buat teman-teman semua yang saat ini belum berada di posisi miliuner. Don't miss this boat. Jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan. Gerbangnya itu udah mulai kucuk, jujus mulai pergi ya. Jumping in, buruan lompat. Nah, anyway, era ini disebut dengan partnership. Partnership itu kan bekerja sama. Jadi apa yang terjadi di tahun-tahun ini? Di tahun ini muncullah yang namanya Apple Store. Apple Store, terus ada juga yang namanya Amazon. Jadi kita bisa bikin buku sendiri, kita publishin sendiri, ditaruh di Amazon. Nah, nanti Amazon juga ada bukunya kan, ada distributornya sendiri. Intinya seperti itulah. Terus Apple Store itu juga kan kita bisa bikin produk apapun itu, mungkin lagu, iTunes ya kan, lagu atau mungkin film, apapun itu guys, buku, terserah, kita bisa partnership sama mereka. Terus banyak juga di Indonesia kayak Macron, jadi kita nggak usah repot-repot bikin kosmetik, bikin pabriknya. Kalau zaman dulu kan kita yang bikin pabriknya, kita yang menyalurkannya, kita ya semuanya kita sendiri. Nah sekarang kan sudah yang namanya partnership, jadi kita punya idenya, kita punya knowledge-nya, atau mungkin kita punya audiensnya, kita menciptakan sebuah produk, atau orang lain yang membikinkan produk kalau pakai Macron itu, atau orang lain yang memasarkan produknya. Kalau untuk Amazon itu ya Amazon.com atau Apple Store, atau mungkin kalau di Indonesia juga mungkin banyak produk-produk lainnya. Silahkan dipilih mana yang pas untuk marketnya. Yang pasti sekarang itu adalah eranya partnership. Jadi mari kita gunakan kesempatan ini untuk menjadi miliuner bareng-bareng. So anyway guys, aku mau sepedaan mumpung cuacanya bagus, dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.